Amen. Puji Tuhan. Ya, malam ini kita ucap lagi selamat datang kepada semua dan juga saya mau mendorong karena kita juga upload di dalam YouTube. Jadi lawatlah YouTube channel kita Pastor Carlos Sukobos dan kalau boleh subscribe dan kongsikan kepada teman-teman, keluarga Anda supaya mereka juga akan menerima firman Tuhan. Ya, tujuan kita adalah untuk menyebarkan firman Tuhan, yaitu kasih Tuhan, pemberitaan Injil, keselamatan, supaya banyak yang akan mendengar Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka sehingga bertobat dan mengalami suatu perubahan yang besar dalam hidup mereka. Bukan saja hidup yang lebih baik atau hidup yang menjadi lebih baik di dalam dunia ini, tetapi juga hidup yang kekal. Karena setiap kita tidak akan lama di dalam dunia. Amin. Minggu lalu saya ada suatu teman gembala, ya begitu sehat, ya selalu exercise, ya makan sehat, ya dia hanya tua dari saya 2 tahun saja, ya. Tapi saat dia mau exercise minggu lalu sebelum Bible study dia meninggal di dalam gereja. Dia hanya jatuh tumbang begitu saja, ya, dan dia sudah pergi. Jadi itu mengingatkan kita bahwa hidup kita ini sangat pendek, ya. Mungkin ada orang hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Um, ada juga yang sampai 100 tahun atau 100 lebih lah, ya. Ya, tapi kalau kita hidup lama tanpa Tuhan Yesus tidak ada maknanya. Tapi kalau kita hidup mungkin umur pendek, tapi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu suatu berkat. Karena kalau kita meninggal sudah tidak ada dalam dunia ini, kita akan hidup kekal. Berada bersama dengan Yesus, kita hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Katakan amin. Ya. Jadi kalau kita sudah menerima Yesus, kita ada uh, makna yang baru dalam kehidupan ini. Hidup untuk Tuhan. Ya, tapi kalau kita tidak ada Tuhan Yesus, hidup kita adalah untuk hidup dalam dunia ini saja. Kita mau menikmati, enjoy apa yang kita boleh dalam dunia ini. Dan sebenarnya banyak juga pengalaman yang kita akan alami dalam dunia ini, ya mungkin sakit kepala, ya sakit hati, ya banyak masalah, tantangan, pergumulan dan semuanya. Tapi kalau ada Tuhan Yesus Kristus, wah luar biasa hidup kita. Hidup uh, ya untuk Tuhan Yesus Kristus. Seperti Paulus mengatakan, katanya hidupku adalah hidup untuk Kristus. Ya, kalau tetap hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Ya, dan itulah kehidupan orang Kristen. Kita hidup bagi Kristus, hidup untuk Kristus. Kalau mati, suatu keuntungan. Kenapa? Karena kita akan berada di sorga bersama dengan Tuhan. Dan itulah sebenarnya kehidupan yang sebenarnya yang Tuhan maukan kita alami dalam hidup kita. Amen. Amen. Jadi itulah sebabnya ya kita sama-sama mengongsikan firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita ataupun banyak di antara kita tidak akan menjadi pendeta. Banyak di antara kita tidak akan menjadi pastor, ya, untuk berkhotbah, memberitakan Injil. Mungkin banyak di antara kita tidak akan pergi misi, ya, untuk memberitakan Injil. Tetapi kita boleh juga mengambil bagian di dalam mengongsikan firman Tuhan dengan sharekan khotbah-khotbah yang kita pernah dengar atau video-video khotbah yang kita terima, kita sharekan kepada keluarga kita, teman-teman kita, ya, dan kita berdoa bahwa Tuhan itu akan menjamah video khotbah itu, akan dia memakainya untuk menjamah orang lain sehingga mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berdoa. Sebenarnya kita berdoa setiap minggu supaya bahan khotbah dan khotbah-khotbah yang sudah kita upload ke YouTube atau yang kita khotbahkan hari Minggu akan menjamah banyak orang. Kita tidak tahu, ya. Mungkin bukan di sini, mungkin di dunia yang luar sana, mungkin di negeri-negeri di lain tempat, barangkali mereka dijamah Tuhan. Ya, kalau bukan di tempat kita.
Ya, mungkin orang yang share kan kita tidak tahu firman Tuhan dia sampai kemana atau menjangkau kemana. Tapi kita berdoa supaya Tuhan bawa berita baik ini untuk menjamah orang lain. Katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, malam ini kita bagian kedua atau part 2 kita berbicara tentang kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ataupun kita berbicara tentang kuasa Injil damai sejahtera. Kita masih lagi di dalam segala perlengkapan senjata Allah, the full armor of God. Ya, saya masih lagi di dalam topik ataupun di dalam siri ini atau topik ini, menang di dalam pergelutan orang Kristen atau menang di dalam peperangan orang Kristen. Nah, kalau kita mengerti hal ini dan kita meletakkan hidup kita di dalam hal ini, kita akan belajar hidup di dalam kemenangan di dalam segala pergelutan dan di segala peperangan orang Kristen. Ya, tetapi peperangan kita itu bukanlah suatu peperangan di medan peperangan atau di lapangan peperangan, tapi sebenarnya peperangan kita itu adalah suatu pergelutan di dalam suatu gelanggang atau di dalam suatu ring, seperti orang yang main wrestling atau bermain orang main gusti, orang Malaysia bilang, ya. Ya, so di sini dia berbicara tentang hand to hand combat, ya, suatu pergelutan tangan, pergelutan yang dekat, ya, di jarak yang dekat. Itulah yang musuh mau lakukan. Musuh itu bukan hanya dia mau tembak kita dari jauh, ya, dengan panah-panah api, tapi sebenarnya kebanyakan kali terjadi adalah suatu pergelutan yang dekat, pergelutan tangan yang dekat, karena musuh mau menjatuhkan kita dan dia mau kita dibawa di sana. Haleluya. Tapi Tuhan melengkapi kita dengan senjata yang luar biasa. Segala perlengkapan senjata Allah ini atau the full armor of God, saya sudah sebutkan beberapa kali. Ia juga berbicara tentang kepribadian Yesus Kristus sendiri dalam kehidupan orang Kristen. Karena tanpa kepribadian Tuhan Yesus Kristus, sehingga Yesus itu menjadi personal, menjadi nyata dalam kehidupan kita, tinggal dalam hidup kita, terima dia, hidup bagi dia, segala perlengkapan senjata Allah ini tidak akan menjadi efektif dalam kehidupan orang Kristen. Itulah setelah saya belajar, sebenarnya sudah beberapa tahun yang dulu, saya sudah mulai mengerti bahwa segala perlengkapan senjata Allah ini bukanlah sesuatu yang kita deklarasi atau istiharkan yang kita pakai. Saya pakai tali pinggang kebenaran, saya pakaikan baju zirah keadilan, saya pakaikan perisai iman. Bukan kita istiharkan itu setiap hari. Karena kalau kita istihar seperti itu dan kita declare seperti itu, tanpa hidup bagi Tuhan Yesus Kristus, itu tidak akan menjadi efektif. Sebenarnya kita hidup di dalam suatu penipuan. Kita hidup di dalam deception. Kita sedang menipu diri sendiri. Karena orang yang percaya Yesus harus hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuatkan dia menjadi orang Kristen yang tulen. Katakan amin. Karena orang Kristen yang tidak hidup bagi Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan orang Kristen. Pada akhir hari-hari akhir kata Yesus, "Enyah kamu dari saya, dari aku tidak mengenal kamu," kata Yesus. Itu kan Matius 7 ayat 21 hingga 23. Kata Yesus, kata mereka kepada Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, bukankah kami bernubuat di dalam namamu? Bukankah kami mengusir setan di dalam namamu? Bukankah kami melakukan mujizat di dalam namamu? Tapi kata Yesus kepada mereka, "Enyah kamu dari aku tidak mengenal kamu." Jadi banyak orang Kristen seperti itu. Banyak hari ini begitu gairah dengan pelayanan profetik, begitu gairah dengan pelayanan apostolik, mereka mau title itu, mereka mau nama itu, mereka mau disebut apostol, mereka mau disebut prophet. Nah, saya tidak mengatakan saya ini menentang pelayanan apostol dan prophet, tapi apa yang saya lihat banyak yang tersasar keluar daripada tujuannya firman Tuhan. Orang mengejar lebih kepada posisi, orang mengejar lebih kepada nama,
Ya, mereka merasa mereka lebih besar kalau dipanggil apostol ataupun prophet, nabi atau rasul. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah sangat penting. Dan sebenarnya hidup kita lah itu yang sangat penting bagi Tuhan, bukan nama, bukan title. Ya, di mata Tuhan itu Tuhan tidak kisahlah sama ada kita ini apostol, prophet, penginjil kah, rasul, nabi ataupun pope ataupun padri ataupun ya menteri ataupun orang kaya, Firaun kah, Nebuchadnezzar kah, Nero kah, ya, Raja England kah, ya, Prime Minister Amerika, biar apa besarnya nama pun sebenarnya Tuhan tidak lihat itu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Memang kita hormatlah. Kalau di Malaysia di sini menteri kita, Perdana Menteri, apa yang Tuhan tetapkan di atas kita, kita hormat. Memang kita hormat dan kita doakan. Tapi di mata Tuhan, Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat kehidupan kita. Siapa kita? Banyak orang Kristen hari ini begitu gairah dengan semuanya ini. Tapi hidup tidak bersama dengan Yesus atau tidak selari dengan firman Yesus Kristus. Jadi segala perlengkapan senjata Allah ini bukan yang dideklarasi-deklarasi, tapi yang dihidupi. It's being lived out. We live it out. Kita menghidupi firman Tuhan. Menghidupi segala perlengkapan senjata Allah. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam keadilan atau kekudusan, righteousness. Hidup di dalam Injil damai sejahtera. Hidup di dalam iman, perisai iman. Hidup di dalam ketopong keselamatan, menghidupi keselamatan yang diberikan. Hidup di dalam pedang roh, yaitu firman Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Hidup di dalam segala doa dan permohonan, itu doa. Hidup di dalamnya. Live in it. Saudara-saudara, saya sudah percaya Tuhan Yesus dari umur 16 tahun. Dan saya melayani Tuhan dari umur 21 tahun. Tapi banyak hal ini saya masih belajar dan masih mau pahami, terutamanya masih mau lagi pahami bagaimana menghidupi firman Tuhan ini. Ia mengambil bertahun-tahun bagi saya untuk mengerti. Banyak kali juga saya lalai. Banyak kali juga saya tidak mentaati firman Tuhan karena kurang mengerti, juga karena kurang bertumbuh di dalam Tuhan, walaupun sudah kurang lebih 29 tahun dalam pelayanan, tapi masih banyak lagi yang saya mau belajar untuk menghidupi. Kadang-kadang saya rasa juga, Tuhan kenapa begitu susah mau menggenapi firman Tuhan ini. Ya, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. It's by the grace of God. Dan apa yang saya pelajari dalam kehidupan kita, sama ada kita ini jemaat biasa, atau sama ada kita ini hamba Tuhan, yang melayani Tuhan, yang sebenarnya kita semua masih belajar berjalan di dalam Tuhan. Kita masih belajar bagaimana menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita lebih banyak meluangkan waktu dalam firman, kalau kita lebih banyak meluangkan waktu untuk melihat hidup kita bagaimana berjalan dalam Tuhan, begitu banyak dan cepatlah kita belajar di dalam Tuhan. Tapi kalau kita hanya hidup seperti biasa dan hidup dengan keinginan sendiri, dan sekali-sekala datang gereja, sekali-sekala baca firman, sekali-sekala dengar khotbah, lambatlah kita belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bayangkan itu saudara-saudara. Saya bukanlah kita mau sombongkan diri, tapi apa yang saya alami dari saya mengenal Tuhan, setelah Tuhan menjamah hidup saya, dari hari itu saya baca Alkitab. Setiap hari sampai hari ini. Dan semakin lama saya melayani Tuhan, semakin banyak saya mau baca firman Tuhan. Dulu mungkin waktu mula-mula dulu
umur belasan tahun saya baca firman Tuhan mungkin berapa ayat saja. Saat saya bertumbuh, saya baca lebih. So masuk pelayanan, saya baca lebih, ya. Dan sudah lama di pelayanan, saya sedar karena firman Tuhan sangat penting, saya mau baca dengan lebih. Dan hari ini saya sadar bahwa umur makin lanjut dan waktu saya sudah makin singkat. Saya tahu saya makin tua, makin tua, dan saya masih banyak lagi mau belajar. Saya banyakkan lagi baca firman Tuhan, banyakkan lagi luangkan waktu di dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang saya lihat keliling, saya lihat jemaat, saya lihat keluarga, saya lihat orang Kristen yang begitu lambat-lambat mau baca firman Tuhan, yang begitu malas-malas baca firman Tuhan, malas-malas mau datang gereja, malas-malas mau datang fellowship, malas-malas mau dengar khotbah, dengar firman Tuhan. Dalam hati saya, waduh, saya sekarang pun saya mau banyakkan untuk luangkan waktu dan baca firman Tuhan. Lihat orang Kristen sekarang malas-malas mau baca firman Tuhan. Saya lihat, saya bertahun-tahun mau belajar firman Tuhan, luangkan waktu dalam Tuhan berdoa, sehingga saya mau belajar apa yang saya pelajari hari ini. Saya lihat keliling, banyak lagi orang Kristen atau jemaat gereja yang masih lambat-lambat. Mungkin setiap hari pun tidak baca Alkitab. Bagaimana bertumbuh, bagaimana menjadi dewasa di dalam Tuhan, saudara-saudara. Oh, haleluya. Semoga Tuhan mengampuni kita. Dan semoga Tuhan memberikan kita suatu kegairahan dan keinginan, kerinduan untuk meluangkan waktu belajar, membaca firman Tuhan dan berdoa, mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya mau baca lagi dalam Efesus 6 ayat 15. Katanya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera luar biasa ya saudara-saudara. Bukan saja damai sejahtera Allah itu memberikan kita ketenangan, tapi sebenarnya ia adalah satu senjata. Minggu lalu saya tunjukkan foto kepada kita bagaimana kasut askar Roma itu, ya, yang dipanggil Kaliga, kasut yang menjadi senjata, yang ada duri besi di bawahnya, kira-kira 1 inci hingga 3 inci panjangnya, dan itulah yang mereka pakai untuk berperang, askar Roma ini. Dan itu menjadi suatu senjata, dan itu menjadi suatu Injil ataupun suatu kedamaian, ketenangan bagi mereka, karena dia adalah senjata, bukan saja membuatkan mereka itu rasa selamat untuk berjalan dengan kasut mereka, ya, tapi sebenarnya ia senjata yang luar biasa. Itulah kasut askar Roma yang disebut Kaliga. Dan saya ada kongsikan firman Tuhan dalam Roma 16:20 minggu lalu, saat kita mengerti berkasutkan pemberitaan Injil damai sejahtera ini. Injil damai sejahtera yang membawa damai dalam kehidupan kita menjadi satu senjata, dan ini membuatkan kita mengerti ayat Roma 16:20 yang mengatakan, katanya kakimu berkasutkan Roma 16:20, sorry ya. Romans 16:20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ya, menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi itu membuatkan kita mengerti sekarang Roma 16:20, kenapa Allah menghancurkan iblis di bawah kaki kita? Karena kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera itu adalah suatu senjata yang luar biasa yang dipanggil Kaliga di dalam bahasa bahasa Roma, ya, Kaliga. Nah, malam ini saya mau habiskan part 2 ini
dengan waktu yang kita ada, begitu singkat sekali waktu kita, saudara-saudara. Dua jenis damai yang saya mau kongsikan. Yang pertama, damai dengan Allah. Damai dengan Allah. Kita boleh baca dalam Roma 5 ayat 1. Katanya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera dengan Allah. Peace with God. Ya, peace with God. Damai sejahtera dengan Allah ini terjadi apabila seseorang itu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, karena hanya Yesus saja yang menjadi korban bagi kita, ya, supaya Tuhan mengampuni kita dan kita kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesuslah yang mendamaikan kita dengan Allah. Kenapa saudara-saudara? Karena dosa Adam dan Hawa itu, kita semua yang lahir dalam dunia, kita lahir di dalam dosa. Walaupun kita mungkin hidup atau lahir dalam keluarga yang baik, keluarga yang saleh, keluarga yang rohani, tapi kalau kita belum mengenal Yesus dan menerima Yesus secara pribadi, kita tetap dilahirkan dan hidup di dalam dosa. Dan itu hanya akan selesai apabila kita sendiri secara individu menerima Tuhan Yesus, bertobat, dan hidup bagi Tuhan Yesus. Jadi kita didamaikan bersama dengan Tuhan, didamaikan dengan Tuhan. Dan karena itu kita ada damai sejahtera dengan Allah ataupun berdamai dengan Allah. Ya, kita didamaikan dengan Allah karena dosa itu, dosa Adam dan Hawa, dan juga dosa-dosa kita, karena kita hidup dalam dosa itu, kita berada di dalam perseteruan dengan Tuhan. Tuhan tidak boleh menerima kita dan kita tidak boleh mendekat kepada Tuhan karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Ya, hanya Yesus anak domba Allah itu yang dikorbankan bagi kita, mati di kayu salib, itulah yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Inilah yang disebut peace with God atau didamaikan dengan Tuhan. Itu yang dipanggil di sini dalam Roma 5:1, damai sejahtera dengan Allah. Karena kita dibenarkan dengan iman. Kita menerima Yesus dengan iman. Kita menerima keselamatan dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 15 dan 16 katanya, sebab dengan matinya sebagai manusia, matinya Yesus Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera ataupun mengadakan pendamaian. Ya, kadang-kadang kita lihat juga terjemahan lain atau versi lain untuk kita mengerti. Mengadakan pendamaian, making peace dalam bahasa Inggris. Making peace, to reconcile both unto God in one body. Alright? So, making peace ataupun mengadakan pendamaian. 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi, perseteruan kita di dalam dengan Tuhan itu dilenyapkan karena Yesus Kristus. Dan oleh karena itu kita didamaikan dengan Allah. Jadi, kita berdamai dengan Tuhan. Sekarang Allah itu menjadi sahabat kita. Allah itu menjadi bapa kita. Ya, kita boleh berseru Aba, Bapa. Hubungan kita telah dipulihkan dengan Tuhan. Jadi kita tidak lagi takut untuk datang kepada Tuhan. Kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, kita boleh berseru kepada Tuhan disebabkan oleh karena apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Itu adalah damai sejahtera dengan Allah ataupun diperdamaikan dengan Allah. Dan yang kedua itu adalah damai Allah ataupun peace of God ataupun dipanggil damai sejahtera Allah. Dan damai sejahtera Allah ini ataupun kedamaian ini, kedamaian yang Allah berikan ini
tidak akan terjadi dan tidak boleh dimiliki sehingga kita didamaikan dengan Tuhan. Sehingga kita mendamaikan diri dengan Tuhan. Sehingga kita berbaik dengan Tuhan. Sehingga kita bertobat dan dipulihkan bersama dengan Tuhan. Sehingga hal itu terjadi, kita tidak boleh mengalami damai sejahtera Allah yang sebenar-benarnya, saudara-saudara. Jadi banyak manusia dalam dunia, juga orang Kristen dalam dunia, mereka coba mencari ketenangan, kedamaian dengan usaha sendiri. Amin. Ya, ada yang masuk dan terjebak kepada narkoba. Ya. Karena dia pikir dia boleh damai sejahtera. Ada yang mabuk-mabuk. Ya, ada mencari ketenangan dengan teman-teman di luar. Ya. Anak-anak bininya dia tinggalkan di rumah karena dengan teman-teman dia enjoy, dia rasa tenang dan enjoy di luar sana. Ya. Ada yang terjebak dengan mistress perempuan simpanan karena di rumah bini membebel terus, tidak ada ketenangan. Tapi dengan mistress dia tenang. Luar biasa ya. Oh, ada yang berjudi, ya. Banyak orang cari ketenangan di luar karena mereka tidak mengerti bahwa ada damai sejahtera Allah yang sudah diberikan bagi kita. Cuma kita harus datang kepada Yesus, mendamaikan diri dengan Allah, barulah kita mengalami damai sejahtera Allah. Ya. Dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7, katanya ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, apa yang memelihara atau menjaga hati dan pikiran kita? Firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah. The peace of God will guard your hearts and your mind. Bukan minuman, bukan judi, bukan mistress, bukan harta kekayaan, bukan keuangan. Banyak orang mengejar harta kekayaan dan ada juga yang melakukannya dengan tidak baik. Rasuah sana, rasuah sini. Karena dia pikir dengan banyak uang, tenanglah hidupnya. Tidak, saudara-saudara. Jelas firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, menjaga, to protect, to preserve, to guard hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kolose 3:15. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam bahasa Inggris dia suatu invitation. Satu invitation atau dia mengundang kita. Satu undangan. Let the peace of God rule in your heart. Katanya, hendaklah damai sejahtera Allah, sejahtera Kristus memerintah hatimu. Jadi biarkan damai sejahtera Allah itu memerintah hatimu. Adakah kita membenarkan damai sejahtera Allah memerintah hati kita? Maksudnya kita menyerah kepada Dia. Jangan bersandar kepada kekuatan kita, hikmat kita, atau kebolehan apa yang kita ada. Tapi kita bersandar kepada Tuhan. Ya, you need to trust the Lord. Tuhan mau kita percaya Dia. Membenarkan damai sejahtera Allah atau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Kalau kita tidak melakukan itu, kita mau melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, hikmat kita sendiri, saudara-saudara, pusing kepala kita. Ya. Pening kita, kata orang Malaysia. Pusing. Hati kita akan kacau, pikiran kita akan kacau karena kita mau
mengurus segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita membenarkan damai sejahtera Allah memerintah hati kita, kita akan mengalami damai sejahtera Allah yang luar biasa. Yohanes 14:27, Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku, kata Yesus, ku berikan kepadamu. Maukah kita terima itu, saudara-saudara? Yesus memberikan kita damai sejahteranya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, damai sejahtera Allah ataupun the peace of God hanya boleh dialami, dimiliki saat kita berdamai dengan Allah. Itu saja caranya. Itulah kuncinya. Kita boleh berada seperti lagu yang kita nyanyi tadi, berada di tengah-tengah badai. Tetapi kalau kita didamaikan dengan Tuhan karena Yesus, kita akan memiliki damai sejahtera Allah di tengah-tengah badai yang luar biasa. Walaupun kita berjalan di tengah-tengah badai, walaupun badai itu sedang memukul hidup kita di sekeliling kita, tapi kita berjalan dalam damai sejahtera Allah. Kita tahu masalah itu ada. Kita tahu problema itu ada. Kita tahu tantangan itu ada. Kita tahu apa masalah kesulitan itu ada. Kita tahu kegelisahan itu ada. Kita tahu dia berada. Kita tahu musuh itu ada. Kita tahu iblis itu sedang kacau-kacau. Tapi kita berjalan di tengah-tengahnya dengan damai sejahtera Allah di dalam hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa. Jadi damai sejahtera ini menjadi suatu senjata bagi orang Kristen. Iblis itu menyerang hidup kita untuk mengambil damai sejahtera kita. Dia mau buat kita gelisah, dia mau buat kita khawatir, dia mau buat kita takut, kurang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita tahu kita didamaikan bersama dengan Allah dan kita diberikan damai sejahtera Allah, damai sejahtera Kristus, kita fokuskan di situ, fokuskan kepada Tuhan. Walau apa yang terjadi di sekeliling kita, saudara-saudara, kita ada damai sejahtera dan kita akan tenang di tengah-tengah badai. Katakan amin. Malam ini saya mau dorong kita, dekatkan hati kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan mengalami damai sejahtera Allah dalam hidupmu. Tidak ada cara lain, saudara-saudara, untuk menang, menguasai segala sesuatu di sekelilingmu, hanya dengan Yesus yang berada dalam hidup saudara-saudara. Haleluya. Saya berdoa dan berharap firman ini akan mendorong Anda dan memberikan Anda suatu pengertian yang menuntun Anda kepada penerobosan dalam hidup Anda, sehingga Anda mengerti dan mengalami damai sejahtera Allah yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu. Terima kasih berkat-Mu, berkat damai sejahtera Allah. Saya berdoa Tuhan, setiap yang menonton dan mendengar khotbah ini akan mendamaikan diri mereka kepada Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, bertobat, percaya Yesus, datang kepada Yesus dan mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus, sehingga mereka memiliki damai sejahtera Allah. Saya berdoa bagi mereka yang berada di dalam pergumulan, pergelutan hidup, walaupun mereka Tuhan berjalan di tengah-tengah badai, tetapi karena mereka datang kepada Yesus dan didamaikan dengan Allah, saya berdoa Tuhan, damai sejahtera Allah akan memerintah hati mereka dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih karena berkat-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena kuasa segala perlengkapan senjata Allah. Terima kasih karena kepribadian Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kuasa Roh Kudus-Mu
yang Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati dan shalom.